Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Elfat TV dimanapun Anda berada, ada 6 hal penting yang harus kita ingat dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Dan 6 hal penting itu adalah seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya oleh malaikat Jibril. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa hadis tersebut berbunyi, qala fa akhbirni 'anil iman. Jibril berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhbirni 'anil iman. Ya, maka beritahukan kepadaku tentang iman. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Hadis riwayat Muslim nomor 8. Hadis ini mengajarkan kepada kita tentang perkara-perkara pokok yang haruslah diketahui oleh seorang muslim. Kemudian dengan pengetahuannya itu diharapkan mereka mengerjakan, mengamalkan dalam kehidupan mereka. Yang pertama, iman itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, antu'mina billahi, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan para malaikatnya, beriman kepada Allah dan para malaikatnya. Malaikat makhluk Allah yang suci lagi taat, yang tak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Haruslah kita mengimani para malaikat. Wa kutubihi, dan kitab-kitabnya. Allah menurunkan Alkitab sebagai petunjuk. Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk kepada seluruh manusia. Maka hendaklah kita beriman terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mengimaninya? Mengimani dengan membaca, mentadabburi Al-Quran sebagai kitab yang terakhir dan merangkum isi Alkitab atau kitab-kitab sebelumnya. Kemudian berusaha untuk mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Karena apa yang ada di dalam Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya, artinya benar. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dzalikal kitabu la raiba fih. Ya, Alkitab atau Al-Qur'an itu tidak ada keraguan di dalamnya. Artinya bahwa lafadznya itu benar dari Allah dan maknanya pun benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat Elfat TV dimanapun Anda berada, kita juga beriman kepada Rasul. Bagaimana mengimani Rasul? Tentu mengimani Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dengan menerima ajarannya, mengikuti sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan menjauhkan diri kita daripada hal-hal yang tidak diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah arti iman kepada Rasul secara sederhana, yaitu mengimani dengan menjalankan semua apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam
dan kita menghindar dari sesuatu yang tidak pernah disabdakan atau tidak pernah diisyaratkan atau tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Itulah iman kepada Rasul secara sederhananya. Kemudian wal yaumil akhir, dan kita mengimani hari akhir. Kita percaya bahwa ada hari yang namanya hari akhir, kehidupan akhirat. Oleh karena itulah, dengan keyakinan dan kepercayaan kita terhadap hari akhir, ya, kita harus melakukan ketaatan kepada Allah. Kita mempersiapkan kehidupan akhirat kita. Kita planning kehidupan akhirat kita dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa tu'mina bil qadari, dan engkau beriman, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan qada dan qadar Allah. Ya. Entah itu baik ataupun buruk. Engkau beriman atas itu semua. Itulah yang disebut dengan rukun iman. Dan menjalankan rukun iman ini, sahabat, adalah kunci kebahagiaan kita sebagai seorang muslim. Bila kita mempercayai Allah Subhanahu wa taala, tentu pikiran kita akan meyakini bahwa kebahagiaan ini tidaklah kita rasakan kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita. Kebahagiaan yang dirasakan oleh orang lain, ya, dengan banyaknya harta, kita mengimani bahwa itu semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang beriman tidak iri dengan semua itu. Ya. Karena dia iman bahwa tidaklah berlaku kebahagiaan pada seseorang kecuali atas kehendak Allah. Kenapa demikian? Karena orang yang beriman meyakini segala sesuatu yang terjadi, ya, itu semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kunci kebahagiaan bagi diri seorang muslim. Maka sekali lagi, berbahagialah seorang muslim yang mampu menjalankan rukun iman, yang mampu, ya, mengaktualisasikan rukun iman itu dalam kehidupannya. Sahabat Elfa TV dimanapun Anda berada, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.